Berjumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku, kita akan meneruskan tema kemarin. Kemarin saya sudah ingatkan bahwa sebagai orang yang beriman, jangan nyinyir meski dicap atau disebut kafir. Jangan terpancing, jangan emosi, tapi harus kita balas dengan cinta kasih, didoakan, dan kita lakukan hal yang baik. Karena orang beriman selalu berpikir, berkata, berbuat hal yang baik. Jadi, kalau kita menjadi orang beriman, kita membuktikannya dalam kehidupan dan bukan dengan emosi dan kemarahan. Baik saudara, itu yang tadi kemarin kita sudah bahas. Dan saya bersyukur karena banyak yang mencermati bahkan mengikuti hingga tuntas saya pantau. Nah, saat ini saya akan meneruskan sedikit, yaitu mengapa sebagai orang-orang yang beriman kita menyembah Tuhan Allah, tapi malah dikafir-kafirkan. Mengapa sebagai orang yang beriman justru kita dikafir-kafirkan? Oh, itu ada jawabnya saudara. Nah, silakan mengikuti program ini dan kita akan melandasinya dengan kebenaran Alkitab sehingga Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu bisa perhatikan, baca, dan renungan. Dan saya berharap dengan cara ini maka kita akan semakin diberkati, kita akan semakin kokoh di dalam iman kita, dan kita tetap bergaul baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan sekalipun kita dipojokkan, dicap dengan hal yang menyakitkan, tapi kita tidak membalas dengan sakit, tapi kita tersenyum dengan sukacita. Itulah tandanya orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, siapkan dirimu dan saya yakin RHI kali ini akan menjadi berkat juga buat kita, buat saudara, buat saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan. Saudara, mari kita memulai dengan membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Mesias. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya ulangi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia, Mesias. Saudara, ini penyebab pertama. Saya, saudara, kita dicap kafir karena yang ngecap itu tidak memahami misteri penyelamatan Allah. Penyelamatan Allah dikatakan di bawah kolong langit, di atas bumi ini tidak ada keselamatan selain di dalam Dia, Mesias. Mesias, Hamasya, Al-Masih, Yesus Kristus. Itu saudara. Nah, karena tidak memahami bahwa keselamatan di dalam Yesus, karena tidak memahami bahwa keselamatan ada pada Al-Masih, maka mereka tidak memahami juga misteri keselamatan. Dan mereka menyalahkan bahwa orang yang meyakini Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Mesias adalah kafir. Padahal justru itulah yang memegang kunci keselamatan. Sudah tahu, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat yang
12. Jadi keselamatan karena Isa Al-Masih. Keselamatan karena Sang Mesias itu, Yesus Kristus itu. Keselamatan tidak karena diriku sendiri berbuat yang baik, berbuat ini, berbuat itu, lalu saya bisa ke surga. Tidak. Saudara tahu, kebaikan amal baik manusia terbatas dan penuh cacat celah. Jadi keselamatan itu karena Tuhan. Tidak karena kita yang mampu. Tuhan di dalam Sang Juru Selamat. Ini penyebab pertama. Tidak memahami misteri keselamatan. Tidak memahami. Nah, kalau tidak memahami misteri keselamatan, yang mereka pikir ya keselamatan itu yang seperti ini, yang melakukan apa yang harus dilakukan sesuai petunjuk dan larangannya, lalu mereka berpikir dengan cara itu bisa ke surga. Menurut firman Tuhan ini, tidak bisa. Tidak bisa. Selain di dalam Yesus Kristus. Nah, itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua, saudara, mengapa lalu kita dikafirkan seperti kita yang benar dalam beriman? Ya, pertama tadi karena tidak mengerti keselamatan. Yang kedua adalah karena tidak mengerti tentang misteri surga dan hidup kekal. Yang kedua, tidak mengerti tentang misteri surga dan hidup kekal. Saudara, saya ajak kita untuk membaca pada Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 dan Matius 22 ayat 30. Saya akan mulai membacakan Matius, ya. Injil Matius 22 ayat 29 dan 30. Ini ceritanya bagaimana orang Saduki berdiskusi kelak di surga, ya, tentang bagaimana kehidupan di surga. Dan Yesus menjawab, ayat 29 dan 30, Matius 22 ayat 29-30. Demikian firman-Nya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saya ulang baca. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Matius 22, 29, 30. Saudara, karena tidak mengerti tentang hidup kekal dan di surga, di sini dikatakan bahwa di sana tidak ada kawin dan mengawinkan. Tidak ada kalau saya orang yang beriman lalu nanti di surga begitu masuk terus ditemui sekian puluh bidadari. Enggak. Lalu setiap hari pekerjaannya ya main terus sama bidadari itu, yang cantik-cantik, yang saksi-saksi itu. Enggak. Menurut ayat ini Yesus mengatakan kepada orang Saduki waktu itu, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada. Itu saudara. Kalau tidak mengerti tentang hidup kekal, ya tidak mengerti tentang surga, ya seperti itu. Justru kita yang disalahkan. Saya beritahu saudara, ini ayat yang pertama yang harus kita lihat, ya. Selain dari Injil Matius 22 ayat 29 dan 30, kita bisa ngecek pada ayat yang lain yang disebut di sini dalam kitab Injil Yohanes, saudara. Mari kita membuka pada Injil Yohanes 17 ayat 3.
Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan demikian. Yohanes 17 ayat 3. Saudara cermatilah ini ayat yang sangat penting untuk kita sebagai orang yang beriman. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Demikianlah sabdanya. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, hidup kekal di situ. Mengenal dan menyembah satu-satunya Allah, Tuhan. Dan mengenal yaitu Yesus sebagai juru selamat, Mesias. Tidak ada cara lain. Itulah hidup yang kekal. Nah, karena orang tidak memahami hidup yang kekal, maka saudara jangan kaget lalu macam-macam. Ada yang bercerita seperti orang Saduki tadi, bahwa nanti di surga itu ada orang yang kawin dan seterusnya. Lalu kalau saya, ya lalu nanti kalau saya di surga terus ketemu bidadari dan seterusnya. Saudara, Yesus katakan kamu sesat. Oke? Baik. Oleh sebab itu saudara, karena tidak mengerti tentang hidup kekal, tidak mengerti tentang surga, tidak mengerti tentang misteri penyelamatan Allah, maka wajar orang lalu tidak memahami tentang iman yang benar yang ada di sini. Dan sebagai orang yang mengerti, saudara dan saya, sebaiknya kita mendoakan, mengasihi, mengampuni. Meskipun mereka tidak minta pengampunan, minta maaf, tidak. Kita tetap. Karena apa? Karena itulah yang harus kita lakukan sesuai ajaran yang benar. Dan kita berdoa, semoga mereka suatu saat memahami misteri penyelamatan Allah di dalam Yesus. Dan misteri tentang surga dan hidup kekal yang berbeda dengan di dunia. Itu yang kita lakukan. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita sering disalah-salahkan? Kenapa kita sering dikafir-kafirkan? Alasan ketiga adalah karena tidak memahami keesaan Allah berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita cermati, saudara. Pertama, harus saya ingatkan bahwa Tuhan itu maha besar, lebih besar dari pikiran kita. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, lebih dari skala yang kita pikirkan. Dan Tuhan itu maha kuasa, tidak terduga karena maha kuasa. Begitulah keesaan Allah tidak boleh digambarkan seperti pikiran manusia. Kadang kita bangga, oh ini iman kita masuk akal, lalu kita bangga. Saudara, saya beritahu bahwa kalau iman di dalam Tuhan, akal kita terbatas, itu menjadi aneh kalau bisa masuk akal semuanya. Nah, keesaan Allah di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai Allah yang mencipta. Kita menyebutnya Bapa. Itu digambarkan sebagai Allah yang menyertai dalam hidup kita sampai sekarang ini. Itu digambarkan sebagai Allah yang adalah roh. Roh adalah kudus, maka disebut Roh Kudus atau Roh Suci. Tapi juga digambarkan bahwa Allah itu menghendaki manusia selamat. Dan keselamatan itu sudah diberi cara supaya mereka bisa mengikuti dan gagal. Diberi perintah-perintah dan gagal. Diberi petunjuk-petunjuk tidak berhasil. Oleh sebab itu cara satu-satunya adalah Allah hadir, menolong, mengangkat, dan menyelamatkan kita. Dan itulah karya di dalam Yesus Kristus. Maka sering kita menyebutnya dengan sebutan putra. Saudara, ini tidak mudah dipahami. Tidak semua bisa dipahami. Bahkan sebelum saya menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, saya serius ini dan tidak bisa dipahami. Tapi saya semakin sadar bahwa ternyata itulah yang dikehendaki Tuhan. Bahwa Tuhan mencipta, Tuhan juga menyertai, dan Tuhan menyelamatkan.
dan menyelamatkan itu di dalam karya Juru Selamat Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam konsep keesaan Allah ini, di dalam Alkitab, Yesus itu bukan sekedar nabi. Kalau kita ngekeng, dia nabi, nah itu masalahnya. Dia bukan sekedar apalagi rasul, enggak. Dia adalah Mesias, Juru Selamat. Kalau tidak memahami itu, tidak memahami keesaan Allah di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, ya sudah, pasti tidak paham. Lalu mengira Allahnya orang Kristen itu 3. Oh, lalu ada sebutan ini itu. Itu kan? Dan kita paham kalau menjadi bingung karena memang tidak paham. Tapi sebagai orang beriman, kita tahu bahwa Tuhan kita itu esa. Dia berkarya dalam berbagai karyanya. Dan karya yang kita imani, sebagai yang mencipta Bapa, sebagai yang menyertai Roh Kudus, Roh Suci, dan sebagai yang menyelamatkan di dalam Yesus. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan berikut ini, saudara. Yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ada seorang yang kemudian ketemu dengan Rasul Petrus, lalu mereka ingin mendengar tentang keselamatan, dan Petrus menjawabnya begini. Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini saudara, ada baptisan, ada karya Roh Kudus. Dan ini membutuhkan jamahan Tuhan untuk kita bisa membuka diri dan mengerti. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, orang tidak mungkin memahami misteri ini. Tidak mungkin. Karena ini karya Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan uraian-uraian tadi, kita makin memahami, oh, kalau orang mengkafir-kafirkan kita karena mereka tidak tahu. Mereka tahunya ya terbatas itu. Dan tidak memahami tentang misteri penyelamatan Allah di dalam Yesus. Mereka tahunya ya ikuti aja aturan-aturan nanti sampai surga. Yang kedua, karena mereka tidak memahami tentang misteri surga dan hidup kekal. Surga ya nanti di sana kalau kita laki-laki dapat bidadari, gitu kan. Padahal di surga adalah ada kuasa Allah, tidak ada kawin-mengawin, hidup manusia seperti malaikat di tempat yang sangat indah. Yang ketiga, kenapa? Ya karena mereka tidak memahami keesaan Allah di dalam Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak mengerti. Nah, karena tidak mengerti, mereka lalu menduga, oh ini berarti orang menyembah orang. Padahal tidak seperti itu. Tapi ini membutuhkan konsep pemahaman yang lama. Saudara, tugas saudara dan saya adalah jangan terpancing, jangan sakit hati. Tugas saudara dan saya adalah mendoakan supaya Roh Kudus berkuasa, dan Roh Kudus itu yang mengaruniakan pengertian yang benar seperti yang tertulis dalam Alkitab. Tugas saudara dan saya tidak hanya tidak sakit hati, tidak hanya mendoakan, tapi tetap mengasihi mereka dan berbuat baik. Karena itulah ciri orang yang beriman yang sesungguhnya. Saudara tahu, orang beriman selalu berkata benar, berpikir benar, berdoa benar, berperilaku benar.
Orang beriman tidak boleh mendoakan jelek ke orang lain. Orang beriman tidak boleh membalas dendam, tapi mengasihi. Dan semua biar hukum yang bicara, termasuk Tuhan sendiri yang akan berkarya membuat perhitungan. Saya ingatkan itu, dan saya berharap kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang yang beriman. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami tetap meyakini kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk tidak emosi, tidak terpengaruh meski dicap kafir dan sejenisnya. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami supaya mereka pada saatnya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berserah ya Allah kepadamu karena Engkaulah sumber kekuatan kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.